Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan satu topik buat Bapak Ibu. 2 minggu lalu Koden menyampaikan firman Tuhan cukup menarik dan sangat memberkati kita tentang bagaimana kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Siapakah Anda dan saya? Generasi pewaris kerajaan Allah. Itu saya kira jendela yang Tuhan bukakan kepada kita. Nah, tidak lupa tentunya ya, baru 2 minggu dia mengutip doa Bapa kami. Bapak Ibu ketahui bahwa doa Bapa kami merupakan suatu esensi kebenaran. Ya hakiki saya katakan itu yang tidak boleh kita lupakan. Indonesia selalu mengedepankan namanya NKRI. Apa itu? Itulah dasar negara kita yang disebut Pancasila. Itu Indonesia. Kalau tidak ada Pancasila, saya tidak tahu apakah masih ada Indonesia. Indonesia terselamatkan karena kita punya dasar negara yang cukup baik sehingga diakui dunia. Saya kira saya tidak terlalu panjang lebar di sini karena saya tidak ceramah kenegaraan. Namun di dalam kerajaan Allah ada namanya doa Bapa kami. Saya belum pernah jumpai sebuah teks di Alkitab diterjemahkan dalam sampai hari ini mungkin sudah ratusan. Lebih kali ya bahasa. Teks yang diterjemahkan bahkan bahasa Dayak pun sudah ada. Almarhum Yoslamel mengirim teks bahasa Dayak. Kemudian bahasa Cina. Bahasa Kek pun ada. Anda bayangkan. Bahasa Teochew ada. Itu disaksikan oleh, maksudnya diikuti atau dibaca, dikonsumsi oleh seluruh dunia. Itu di mana? Nah kalau Anda pengen tahu di mana tempatnya, pastikan Anda sudah mempersiapkan diri. Kurang lebih bulan Oktober saya akan ke sana. September dan Oktober, Yerusalem. Ya, saya sudah dapat berita kemarin, teman saya sudah ada di sana, kondisi cukup bagus, tidak ada masalah dan saya bilang buatkan saya quotation ya untuk saya bisa bawa teman-teman untuk berziarah ke situ ya, Israel. Ya, Ayub lagi bisik-bisik sama istrinya. Ya, barangkali mau dibawa anak-anaknya karena habis merit ya. Doa saya, Ayub kali ini bisa ikut. Dan koordinator ibadah juga kata si Lisa, udah lama lu aku nggak ke Israel. Pastikan. Pas hari ini ada saudara kita Budi juga. Biasanya kalau saya ke sana dia nggak pernah ketinggalan. Anda bukan kebetulan ada di sini, Anda mesti ikut. Oke, saya tidak panjang lebar Bapak Ibu. Saya kembali kepada apa yang saya maksudkan. Di dalam doa itu dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Bapak Ibu kemarin dijelaskan begitu indah sekali. Dalam kerajaan Allah apa yang kurang? Halo, apa yang kurang? Tidak ada. Ya, minggu lalu disampaikan oleh Pastor Sukardi dengan indah sekali seorang raja yang memanifestasikan atau mengimplementasikan atau menggambarkanlah, kalau terlalu tinggi bahasanya ya, menggambarkanlah kerajaan Allah dalam bentuk kerajaan Hizkia. Konon katanya anaknya Gideon, namanya sama. Nanti saya akan kutip di sana. Tiba-tiba saya dia mau pakai dia sebagai kesaksian. Begitu hebat Tuhan itu, begitu dekat Tuhan itu dengan manusia. Begitu dekat, sedekat apa? Sedekat nafasmu itu loh. Kalau kita sudah tidak tahu kita bernafas, artinya ada masalah kan? Ya Pak ya? Nah sebegitu hebatnya kerajaan Allah. Nah pertanyaan saya, kalau kerajaan Allah seperti itu, di dalam satu mukadimahnya yang dikatakan ya, berikanlah kami makanan yang secukupnya pada hari ini, artinya anak kerajaan Allah nggak pernah kekurangan, kan cukup. Ya Pak ya? Seberapa Bapak Ibu yang cukup hari ini? Nggak berani ngomong. Kalau nggak berani berarti kebalikan toh Pak Bu. Boleh lambaikan tangan, saya berdoa malaikat surga catat semua yang cukup ditambahkan lebih dari cukup. Ada maksud kan ya Pastor Tony? Enggak, Nah Pak Bu, kalau Bapak Ibu
tahu bahwa Alkitab katakan kerajaan Allah itu adalah cukup dalam segala sesuatu, dalam seluruh sendi kehidupan. Kan itu memang Alkitab yang ngomong, bukan saya Pak Bu, bukan saya yang janji loh, Alkitab yang bilang. Ya, urutannya kemarin disampaikan oleh Koden, ya Pastor Daniel Alexander itu cukup bagus sekali. Nah, pertanyaan saya, seberapa Bapak Ibu yang hadir di sini maupun di rumah sudah ngalami firman Tuhan itu? Jangan-jangan hidup kita masih serba kekurangan. Jangan-jangan. Ke gereja kurang waktu. Doa kurang waktu. Apalagi? Melayani kurang mampu. Ada aja alasannya. Sebetulnya itu semua hanya tipu daya dari sang setan. Apalagi berikan persembahan, kurang duit. Pak Bu, manakala kalau kita sudah berpikir kurang, seluruh atmosfer di dalam kehidupan kita, itu pasti hadirnya irama kekurangan. Bukan irama sofa, irama kekurangan. Ya, irama kekurangan. Kalau irama kekurangan, pastilah materi yang akan berpusat di situ, ya, berpusaran di situ, berputar-putar di situ, pastilah materinya kurang. Kurang sehat, kurang cerdas, kurang ajar. Bilang sama sampingnya, pastor bukan sedang ngomongin kamu. Tapi terhadap orang satu ini rada-rada kenal juga sih. Halo, bisa paham Bapak Ibu? Nah, tidak usah sedih hati. Jikalau hari ini kita masih masuk dalam sebuah blok kekurangan, bukan kesalahan dari Sang Ilahi, tetapi karena kurangnya kita mengerti tentang kebenaran. Itulah sebabnya khotbah saya hari ini akan menolong kita keluar dari kekurangan itu. Bilang apa? Ya, kurang kencang, atmosfernya terbang lagi. Ya, khotbah hari ini bisa menolong kita keluar dari kurang mampu. Nah, mari kita lihat. Ini merupakan satu perumpamaan Tuhan tentang kebenaran yang saya temukan dalam tesis saya sebetulnya, ya, waktu saya sekolah kitab, saya juga menggunakan filosofi ini. Pada saat waktu saya sedang menyusun tesis akan datang, kendati pun tidak degree ya, ini hanya hipotesa saya. Dari data-data Alkitab, saya coba share diskusi dengan para senior dan mereka mengiyakan sesuai dengan beberapa buku yang saya pernah tulis tentang anak yang terhilang. Salah satu buku yang dipakai dalam pengajaran NIP atau dasar-dasar kekristenan, SMK, anak yang terhilang. Walaupun kadangkala kita menggunakan versi yang banyak gitu, tapi maknanya ya satu. Bahwa Allah menciptakan manusia itu baik, oleh karena manusia mempunyai ego yang tidak baik, maka manusia hidup itu tidak baik. Akibatnya manusia hidup melarat kekurangan dan Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Kira-kira begitu garis besar saya. Kita mulai dengan teks ini Pak Bu. Alkitab katakan di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 12, ya, ada beberapa ayat sebetulnya, saya mulai satu persatu. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku yang menjadikan hakku. Karena saya kontraskan di situ. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di ayat 14, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.
Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Perhatikan Bapak Ibu, kalimat demi kalimat indah dan menarik untuk kita renungkan. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Manusiawi ya. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Boleh juga sih. Minimal kan bipang kan ya. Jaga babi minimal bipang. Ya, kenyataannya jangankan bipang, ampasnya aja nggak dapat. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, coy. Nggak tahu di kota besar. Zaman dulu kami di kampung makanan babi itu serunai. Ya, serunai ya. Dipotong-potong. Atau batang pisang dipotong-potong, tapi dimasak sih. Orang-orang tua tahu lah ya kalau di kampung. Kalau makan itu masih oke juga karena walaupun itu kan rumput ya. Masih oke. Tapi sebetulnya ampas. Ampas itu berarti yang sudah apkir dibuang. Gitu loh. Kalau di kota pasti makanan babi yang sudah diolah oleh pabrik ya. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ini dia ironisnya. Sedih ya. Sangat melarat. Di mana penyebabnya Bapak Ibu? Penyebab pertama di situ saya kasih kontras. Ada beberapa bagian. Yang pertama kita lihat. Yang bungsu, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, meminta hak itu salah enggak? Halo, salah enggak? Benar atau tidak benar? Yang kata benar tolong angkat tangan. Minta hak. Bapaknya belum mati loh, udah minta kewe. Kalau Anda punya anak tiba-tiba dia minta haknya, Anda belum meninggal. Nanti kalau meninggal siapa yang kasih Pak gitu loh. Ya berebutan lah gitu. Saya coba tanya, coba dong kita kerjasama. Siapa yang bilang benar minta hak? Oke, kembali. Siapa yang bilang salah? Nggak berani semua. Ini yang mana sebetulnya Anda ini? Anda pilih aman aja. Golput. Saya ajak Bapak Ibu untuk merenung. Ya. Dan jawabannya tentu Alkitab. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berarti jumlahnya berapa? Kata mereka majemuk. Anaknya ada berapa? 2. Kalau Bapak membagi antara mereka, berarti sama siapa? Anaknya dua-dua dikasih. Yang bungsu minta, yang sulung minta enggak? Enggak minta. Kok dikasih? Nah dari situ Bapak Ibu bisa memberikan sebuah jawaban. Kira-kira minta hak itu benar atau salah? Kalau salah nggak mungkin bapaknya kasih toh. Betul enggak? Kan sederhana jawabannya. Itu benar. Tapi masalahnya kenapa begitu dapat harta jadi melarat? Di mana penyebabnya? Nah penyebabnya jelas itu ya. Yang menjadi masalah adalah pergi ya kemana? Ke negeri yang jauh. Pak Bu, setelah kami mensurvei Alkitab, kata pergi ini merupakan tipologi, artinya perumpamaan. Seringkali, tapi nggak semua sih ya, saya punya satu keyakinan. Jemaat Sam 21 enggak. Jemaat Sam 21 enggak. Tapi pada umumnya orang kalau sudah mencapai keinginan, karena motivasi yang tidak benar, maka motivasi itu akan membawa dia keluar dari kebenaran. Jadi ada hukum, ya ada hukum, namanya hukum lurus, berbanding lurus. Jikalau kamu dapat sesuatu, inilah karena apa? Tadi gimana nyanyinya? Karena anugerahmu Tuhan. Hak itu kan baik. Hak itu kan datang dari Tuhan. Berarti berkat.
Waktu kamu minta, itu ketemu tuh. Minta hak dengan berkat itu berbanding lurus satu titik toh. Ya, paham ya, saya kasih contoh ya begini. Manakala kita begitu dapat hak kita, kita mulai menikmati hak kita oleh karena motivasinya yang tidak baik. Kata motivasi itu ada sesuatu yang mengendalikan kita. Anak yang bungsu ini, apa yang kendalikan dia? Negeri yang jauh itu. Negeri yang jauh itu sedang berbicara tentang konsep hidup dunia. Konsep hidup dunia yang gilang gemilang. Konsep dunia yang masa depan. Sekarang banyak negara sedang membangun kota masa depan, tidak salah. Dari mana konsepnya mereka membangun? Kalau Bapak Ibu mau lihat negara yang sedang menata diri kota masa depan, sebetulnya itu ada impian yang diterjemahkan lewat Alkitab tentang kerajaan 1000 tahun, kerajaan dunia baru. Nah, kota masa depan itu kalau Bapak Ibu mau lihat yang saya pernah pergi, bahkan sekarang lebih lagi, yaitu adanya di Cina. Kalau Anda dari Hong Kong masuk, Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou, Shanghai, sampai ke Beijing, Beijing kurang lah ya. Itu sedang bangun tuh. Tanya Ci Budi, kami naik kereta, istilahnya kopi belum selesai udah sampai. Yang jaraknya bisa ratusan kilo. Itu namanya kereta super cepat mungkin ya. Jepang juga sama. Dan Anda kalau nanti, nah ini dia nih. Bulan Oktober atau November sama saya pergi, pasti kita akan mampir satu malam ke dunia 1001 malam. Itu Dubai. Dan mereka sedang menata dunia akan datang. Salah enggak? Enggak salah Bapak Ibu. Tetapi semuanya itu tergantung motifnya. Tergantung apa yang menjadi motifnya. Kalau motifnya hanya ingin menunjukkan bahwa itulah dunia sesungguhnya, lalu mengabaikan tentang perjanjian Tuhan, dan itu jadi masalah. Jikalau Bapak Ibu, saya ambil contoh. Jikalau kita sudah mencapai kepada titik yang kita suka nih, karena ditipu oleh masa depan kita, yang sesungguhnya bukanlah yang benar, lalu kita merasa puas. Karena merasa puas itu seringkali membuat kita lupa dari mana kita asalnya. Maka kita akan ditarik terus. Kalau puas itu akan ditarik. Ya, karena kepuasan kita tidak akan pernah merasa cukup kan? Kepuasan nggak pernah rasa cukup loh. Pasti akan lagi. Sementara ditarik oleh dunia lagi. Ini antara kasih karunia dan berkat ini berbanding lurus. Semakin kamu lagi keluar makin jauh, maka kasih karunia Allah semakin turun. Kalau kasih karunia Allah semakin turun, karena kasih karunia berasal dari mana? Kebenaran. Ketika kita keluar dari kebenaran, menuju kepada keinginan, maka kasih karunia Allah semakin turun nilainya. Kalau semakin turun, maka hukum berbanding terbalik apa? Penderitaan semakin berat. Paham maksudnya? Inilah namanya hukum kehidupan. Anak yang terhilang seperti itu Bapak Ibu. Karena dia mencapai keinginan karena motifnya tidak benar, maka dia keluar dari kebenaran menuju kepada negeri yang jauh, maka bukan Tuhan tidak menolong dia. Bukan. Tetapi dia sementara keluar dari kebenaran, semakin jauh dari kebenaran, maka dia mencari kebenaran sendiri. Pada saat waktu dia menghadapi suatu kondisi kehidupan yang tidak nyaman, dia mulai membela dirinya dengan apa? Konsep dunia. Konsep dunia adalah konsep New Age Movement, konspirasi itu. Dan Alkitab katakan apa? Semakin dia membela dirinya dengan cara konsep yang konspiratif itu, maka dia akan semakin terpuruk. Paham Bapak Ibu? Bisa mengerti? Seperti anak yang terhilang, seperti
Kain itu. Seperti Adam dan Hawa. Kalau dia langsung mengaku, Tuhan saya sudah salah, selesai itu. Kalau Adam dan Hawa datang pada waktu Tuhan datang kepada Tuhan, saya salah. Saya minta ampun. Bukan karena Hawa. Hawa tidak mengatakan karena ular. Maka saya kira kita tidak perlu bergereja. Karena semuanya dalam keadaan sudah dipulihkan. Tapi memang dasarnya dosa dari sejak semulanya adalah ada energi pendurhaka. Itulah sebab Yesus sendiri berkata, di akhir zaman ini, oleh karena kasih semakin degradasi, makin turun, maka timbulnya apa? Pemberontakan atau pendurhaka. Kurang ajar. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Kemerosotan nilai kebenaran atau hilangnya nilai kebenaran, kemerosotan moral dan etika. Contoh, ya, begitu pergi jauh berarti apa? Kehilangan kebenaran. Setuju ya dengan saya ya? Lalu apa terjadi? Ya di sana memboroskan harta miliknya itu dengan apa? Hidup berfoya-foya. Karakter yang buruk. Moral yang buruk. Etika yang buruk. Saya ingat mama saya dan papa saya. Kalau sore-sore, ya memang ada sedikit kesalahan di dalam mendidik. Kalau sudah agak sore jam 5 menjelang jam 6, pulang cepat mandi. Nanti ada hantu malam. Nah itu dia. Akibatnya kami ini lebih takut hantu daripada Tuhan. Tapi sebetulnya motifnya baik. Cepat mandi di masa masih kelihatan. Betul enggak? Karena dulu mandinya kan nggak di kamar mandi, di sumur. Lalu Anda bayangkan kalau yang namanya mandi di atas jam 7 nggak kelihatan, nggak ada listrik loh Pak Bu di kampung, ya pakai pelita, itu nggak kelihatan. Nah Anda mandi cara apapun nggak bersih, pulang pasti kena sabet. Saya masih ingat mama saya pulang mandi masih kotor, langsung Pak saya punya rambut langsung ditarik. Terus kita bilang apa? Mama jahat, nggak sayang anak, betul nggak? Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa sebenarnya mama itu sangat sayang kita? Halo? Tapi kenapa? Karena kita senang main-main di sawah, kita senang dengan ego kita tidak senang kalau diajar. Itu namanya apa? Kurang ajar. Sebenarnya tipologi ini sama, kurang ajarnya itu membuat kita kemerosotan, moral dan etika, karakter yang buruk, foya-foya. Dan sebetulnya penderitaan itu muncul dari akibat tidak memiliki apa? Nilai kebenaran. Bisa dimengerti Bapak Ibu sampai di sini. Oke? Nah, tadi contohnya saya. Nah sekarang saya punya anak, sudah jadi bapak. Menurut Bapak Ibu anak-anak saya selalu menyenangkan enggak? Nakal ada enggak? Ada. Jengkelkan ada enggak? Ini anak saya semua kumpul nih. Ada enggak? Ada. Terhadap kenakalan kami sepakat, kami tidak suka. Tapi terhadap anak, karena dia anak, pasti apa yang dirasakan kami rasakan. Nah kecuali kalau kalian punya anak nggak punya perasaan itu. Anak-anak saya udah punya anak, dia udah bisa mengerti. Beda kalau kita merasakan orang itu adalah anak kita, beda banget. Saya ingat waktu saya di Taiwan khotbah, ada jemaat, sementara saya lagi khotbah ada jemaat sakit panasnya sampai tip. Matanya anak kecil itu.
Karena semua kerumun di situ, saya ada di mimbar, saya turun, ada apa? Pendetanya teriak, aduh tolong Tuhan. Saya enak aja tuh, tenang. Tuhan pasti menolong. Saya doa dalam nama Yesus, aku perintahkan anak itu sembuh dan tidak terjadi apa-apa. Dan pendeta setempat tidak seperti saya, karena saya kan melihat dia itu, karena ya bukan jemaat saya satu, juga bukan anak saya kan. Ya saya kan ngomong dengan iman saya. Lalu pendetanya sama keluarganya bawa dia ke rumah sakit. Baru turun ke mobil, dari gerejanya, nggak tahu berapa jauh, dan anak itu sudah sembuh dan balik lagi nggak jadi ke dokter. Lalu dia, oh Pak Pendeta, anak saya sudah sembuh. Dia ikut ibadah. Ya itu kejadian anak orang lain. Saya bilang, wah puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sebenarnya tanpa disadari kita juga curi kemuliaan loh. Karena gue yang doa tadi. Seringkali pendeta bisa begitu ya? Bisa lah, saya ngaku lah. Nah pas saya pulang sana, nggak lama kemudian saya dihadapkan anak saya sendiri sekarang. Elvan datang, Pak, dipanggil mama. Dia nggak berani ngomong kenapa. Pas waktu itu saya konseling ada jemaat. Udah agak sore ya, malam kalau tidak salah. Saya masuk ke belakang. Saya lihat Nyak lagi nangis. Pak, Yusak, kenapa? Saya begitu lihat, percis kayak di Taiwan matanya. Ini gimana? Tengking. Bingung saya. Jadi ayah bingung karena yang bekerja di sini bukan di sini. Bukan di otak tapi di hati. Dan pada saat itu kita sedang mau KKR. Temanya ada mari bersuka cita. Waktu saya peluk anak itu, saya perintahkan semua keluar. Karena banyak yang di dalam mau doain. Saya keluar nggak usah. Saya bilang, Tuhan berikan saya kesempatan untuk membesarkan anak ini. Waktu saya ngomong gitu Tuhan membuka tirai tentang marilah bersuka cita. Dan anak itu tiba-tiba nangis. Saya serahkan kepada Nyak. Dokter datang, dia periksa nggak ada apa-apa. Besok dia ikut KKR. Pak Bu, mengapa di dalam KPG kita ada pelajaran? Kalau Anda yang sudah ikut KPG, kalau tidak memahami ini sebuah pewahyuan yang bukunya dijadikan materi S2 di satu sekolah teologi. Saya membuat buku itu, setiap orang dimulai dari anak. Kalau kamu mau mewarisi nilai-nilai kerajaan Allah, harus memiliki hati Bapa. Saya baru tahu. Jikalau indeks spiritual kita tidak memiliki hati Bapa, maka ego kita menjadi lebih tinggi. Kalau ego kita lebih tinggi, maka dipastikan kita akan lebih mudah diseret kepada dunia konspiratif, New Age movement. Nggak apa-apa. Karena di era modern, kekuatan kita ada pada masa. Permainan opini, hal yang tidak benar, jikalau opini terus dikembangkan, maka itu bisa berubah jadi kebenaran. Itu konspirasi, bukan kebenaran. Oke? Inilah orangnya. Bisa menjawab permasalahan kita. Nah sekarang saya turunkan. Bagaimana sikap kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Anak yang terhilang ini. Kita lihat, Pak Bu. Berikutnya. Jadi, hak membawa menjauh dari kebenaran. Kasih garis bawahi, Anda boleh capsule aja. Di bawah saya ada memberikan catatan. Hak itu baik ketika tidak dapat memaknainya dengan benar, maka hak itu akan membawanya keluar dari perjanjian warisan berkat kehidupan. Nah ini dia, ini menjadi topik kita. Ayat ke-17 Alkitab katakan ya, lalu ia menyadari keadaannya. Sering saya menggunakan kalimat ini. Menyadari itu penting daripada menyesali. Ada banyak orang menyesali, penyesalan tidak bisa membawa dampak. Banyak orang menyesal.
Petrus dengan Yudas sama-sama punya salah. Yang satu menyesal, yang satu menyadari. Yudas menyesal. Dampaknya apa? Main ayunan di pohon. Orang main ayunan, ada penampangnya, dia mah nggak gantung di leher. Berapa banyak orang yang menyesal akibat perbuatannya, lalu menghabiskan. Mungkin Anda tidak terlalu setuju dengan saya, kalau saya katakan bunuh diri. Tetapi membiarkan energi penyesalan itu yang menghukum Anda, sehingga Anda membawa sehari-hari kemana saja, itu sebuah penyiksaan diri. Stres itu akan menyiksa kamu, dari stres lama-lama berubah menjadi apa? Kehilangan kesadaran yang semakin dalam, akibatnya kamu akan melakukan sebuah tindakan yang sesungguhnya itu tidak benar tapi kamu anggap benar. Membenarkan apa yang kamu merasa benar. Itu namanya mencari apa? Pembenaran, bukan kebenaran. Paham maksud saya? Yang dibutuhkan bukanlah penyesalan. Kendati pun penyesalan itu tidak salah. Tapi yang dibutuhkan adalah kesadaran. Kenapa ada kesadaran? Nah, kita lihat nih, kita sama-sama bedah Pak Bu. Katanya itu yang menyesal, yang menyadari nih. Katanya betapa banyaknya orang yang banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga. Pertama bukan Bapak dulu, sorga dulu. Itu indah. Saya punya senior membuat sebuah buku, mungkin banyak orang pernah baca, Touching Heaven, Changing Life. Sentuhlah sorga. Tadi WL nyanyikan lagu namanya, kenapa? Tadi lagu gimana? Oleh karena kemurahan-Mu. Ada satu lagu lagi, Touching My Heart. Apa itu? Sentuh hatiku ya. Ciptaan sahabat kita, namanya Yesen. Dia dulu singer di Taman Ratu. Dia buat banyak lagu, sekarang dia menjadi seorang yang cukup menjadi berkat. Temannya Budi sebetulnya. Ya Bud, Yasen. Ya. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Touching heaven, sentuh sorga. Kita telah keluar dari sorga. Karena kita bantah kebenaran Bapa. Kita tidak mendengar kata Bapa. Sorga tidak berbicara Bapak Ibu. Sorga itu bicara tempat. Tapi Bapa yang berbicara. Ketika Bapa katakan jangan kamu lakukan, maka pertama kamu berdosa kepada sorga. Sorga itu adalah tempat buat orang yang telah dipilih dari sejak semula untuk memuliakan Tuhan. Makanya Bapa, aku telah bersalah kepada sorga dan kepada Bapa. Pak Bu, kesadaran itu sebetulnya, ya saya teruskan lagi. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini kerendahan hati yang diperlihatkan. Saya kasih dulu catatan saya. Kesadaran merupakan keterhubungan nilai-nilai kehidupan kebenaran. Mengapa dia sadar? Mengapa dia sadar? Karena di dalam hidupnya ada benih nilai-nilai kebenaran. Seringkali ini pendapat psikolog. Orang kalau mengalami sebuah kegelapan dalam hidupnya, kamu gak bisa perbaiki dia. Karena dia memiliki konsep hidupnya sendiri. Benteng kehidupannya itu sangat tebal. Lalu gimana? Doakan saja, ini pendapat psikolog. Kalau dia sudah tabrakan
sampai temboknya runtuh. 2, nyesal atau sadar. Kalau dia nyesal, maka dia akan habis. Kalau dia sadar, dia bisa balik. Dia menyadari, oh, sebetulnya apa yang selama ini yang saya persepsikan bukanlah seperti itu. Nah, seperti anak yang terhilang ini. Oh, hak yang kuminta sebetulnya itu baik, tetapi bukan untuk kebaikan kebaikan buat saya, tapi kebaikan untuk Bapak. Itulah kebenaran. Maka dia katakan betapa banyaknya upahan Bapak. Kesadaran itu merupakan ibadah. Kesadaran merupakan sebuah penyembahan. Pak, Bu, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan sedangkan hati kita tidak memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah itu adalah apa? Kebenaran. Damai sejahtera. Saya kadang-kadang bingung. Pendeta bisa bingung. Orang hidup dalam dosa. Terjebak karena konspirasi New Age. Tapi masih bisa nyembah, haleluya. Padahal udah jelas itu firman Tuhan katakan salah. Dia membenarkan apa yang dia pikirkan. Itulah disebut apa? Kehilangan kebenaran. Bukan mudah-mudahan. Doa saya. Hari ini firman Tuhan bisa mencerahkan kita. Kalau kita mengalami sebuah kesulitan di dalam hidup kita. Indeks spiritual kita bukan semakin naik. Kita bisa mewarisi kerajaan Allah sebagai janji Tuhan. Tapi semakin turun, jangan berkecil hati. Lalu gimana? Sadar. Bapak kita nggak jauh. Bapak kita selalu datang merengkuh. Seperti kita terhadap anak. Saya mau tanya Bapak Ibu yang punya anak. Mana di antara Anda yang punya anak? Kalau anaknya ada masalah, kalian cuek. Coba lambaikan tangan. Kalian seneng gitu. Rasain lu anakku. Coba lambaikan tangan. Bilang sama sampingnya, kamu benar. Tapi Alkitab saya berkata, Bapa yang jahat saja mengerti tentang kebenaran. Bagaimana Bapa di sorga, dia mengerti penderitaanmu. Tepuk kiri kanan, jangan berkecil hati. Sadarlah bahwa kita butuh Bapa. Maka datanglah kepada dia. Akuilah apa yang menjadi kekeliruan kita. Rendah hati. Saya pendeta selalu mengaku di hadapan Bapak Ibu. Saya bukan malaikat. Saya manusia, punya pikiran, punya nalar. Juga ada emosi. Kadang-kadang terjebak loh. Pikiran-pikiran yang kadang secara reaktif. Reaksi karena kondisi ya. Bisa melakukan kata-kata yang negatif, bisa. Dan kata-kata itu bisa nyakiti jemaat loh. Benar. Bahkan sering saya katakan, mungkin yang lebih banyak kata-katanya nyakiti jemaat minimal ya, yang bisa mengganggu hati jemaat itu pendeta yang suka khotbah. Tapi saya katakan tidak memiliki motivasi yang negatif. Tidak punya niatan. Karena itu saya tidak mau bela diri. Saya katakan saya salah. Tolong ampuni saya. Jikalau Bapak Ibu mengampuni saya, maka Bapak di sorga pasti juga mengampuni Anda. Sekecil apapun nilai kebenaran yang keluar dari mulut saya, ketika Anda punya respek, maka engkau bisa respon dan itu akan menjadi kenyataan. 2024 adalah pewaris kerajaan Allah. Kalau kita tidak punya respek, jangan harap kita bisa merespon. Kalau kita tidak punya respon, kita jangan harap kita punya kemampuan untuk melakukannya. Sebab 2024 merupakan tahun yang begitu indah bagi orang percaya. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang datang kepada saya, ingatkan saya kembali waktu Tuhan berikan saya penglihatan tentang tahun-tahun ke depan Anda kalau bisa punya stok uang cash lah. Ya,
pertama uang cash, kedua ilmu pengetahuan ditingkatkan. Karena nanti ada begitu banyak orang yang akan mengoper dia punya perusahaan. Murah-murah. Kalau orang yang tidak bisa tidak mengoperkan, dia butuh tenaga ahli. Maka itu keluar dari gereja. Sering kali saya ucapkan. Lalu kemarin ada satu orang pemain bass saya dulu waktu masih di Haji Abbas. Bukan Haji Abbas, di Malaya. Dia ngomong sama saya, pastor, dulu kan saya masih dipanggil pastor atau kotoni, belum ada babe. Saya sudah take over 4 atau 6 hotel. Murah-murah saya beli. Dan sekarang saya nggak punya tenaga untuk mengoperasikannya. Ada nggak orang-orang di gereja pastor? Anda bayangkan. Dulu banyak yang dengar, tapi tidak banyak orang respect. Begitu kejadian, oh iya ya babe pernah ngomong. Terus sekarang, babe, ya kan? Mungkin Anda akan datang sama saya. Kenapa saya nggak dapat? Ya saya nyanyilah, terlambat sudah kau datang padaku. Terus karena tanya lagi, babe doa lagi dong supaya lihat lagi. Tak usah ya. Ya kan begitu kan? Nah sebetulnya yang namanya anugerah itu datang itu kadang-kadang pakai kikilat. Prorespon. Budi pernah makan apa? Soto sama saya. Dia masih ingat dulu. Tiba-tiba lagi makan soto, saya dibawa ke alam. Alam roh maksud saya. Saya melihat apa yang akan terjadi. Lalu anak saya tanya, Pak ada apa Pak? Dia pikir saya habis makan soto sate kambing, darah tinggi. Enggak, saya lagi lihat sesuatu. Saya tanya, kalian punya uang cash gak? Beli dolar saya bilang. Kenapa? Dolar bakal naik tuh. 1 bulan kemudian dari 8.000 sekian jadi 12.000 sekian ya. 14 ya. Ada satu anak Tuhan di sini, dia gak dapat banyak dia bilang. Dia langsung beli, lalu dia dapat kalau salah gopet tiau keuntungannya ikut saya ke Israel. Anda mau pergi, Tuhan menyertai yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Oke Pak Bu, ya saya akan tutup dengan yang terakhir. Maaf waktu Anda saya kepake. Karena ini ya kesadaran merupakan keterhubungan dengan nilai-nilai kebenaran. Yaitu membangkitkan niat mengalami ketersediaan energi kebenaran. Punya niat kepada Bapa. Disinilah saya jadikan sebagai tema. Dan membawanya terjadi pertukaran nilai hidup dalam kehidupan sebagai generasi pewaris kerajaan Allah. Dan itulah kesadaran terkonek kebenaran, itu topik kita hari ini. Kesadaran merupakan terhubung atau terkonek kepada kebenaran. Kalau kita punya kebenaran, kita memang hidup dalam kebenaran, jangan takut jatuh. Saya berikan satu contoh. Saya dulu waktu lagi di Mahagajaya pernah kita mesti latihan terjun ya. Saya nggak pernah, saya takut. Ya, Menwa pernah ada di Menwa nggak? Ya Menwa itu suka ada latihan terjun. Waktu teman-teman saya terjun, dia cerita. Yang berani ya, pasang Pak Sujirio pasang. Lalu karena waktu lagi di atas pesawat semua kekencing-kencing, suruh terjun. Ditendang sama, ada yang ditendang, ada yang lompat sendiri. Terus mereka begitu ditendang, langsung pingsan tuh. Hilang kesadaran. Tapi memang semuanya sudah dihitung. 2, 3, 4, 5, terbuka gitu. Tapi yang memang sudah kebiasaan, dia bisa hitung sendiri. 1, 2, 3, dia tarik terbuka. Apa maksud saya? Kalau kita punya parasut, jangan takut jatuh. Yang penting sadar berapa tingkat ketinggianmu, di saat itu kamu tarik. Pak Bu, kalau kita hidup dalam kebenaran, jangan takut engkau hari ini sedang dalam persoalan. Persoalan tidak akan menjatuhkan kita, justru kebenaran itu akan datang merengkuh kita, membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Ini penutupnya. Pemusik boleh ke atas. Kata
anak itu kepadanya. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, perhatikan, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan. Bersukacita. Pak Bu, ini indah. Ketika kita menyadari keadaan kita datang ke Bapak. Pertama dikenakan kembali apa? Pakaian yang indah, jubah. Bicara apa? Pengurapan. Bilang pengurapan. Kita butuh pengurapan. Manakala jiwa kita melekat kepada kebenaran, hati kita memasuki hadirat Allah, menyembah kepada Dia, ingat hidup kita diurapi Allah. Menjadi anak kerajaan. Betapa indahnya menjadi anak Allah. Mungkin kita kurang bisa membayang gimana sih indah jadi anak Allah. Udah jadi anak presiden aja. Minimal jadi wakil presiden. Betul gak? Jadi anak presiden, minimal jadi wakil presiden. Tapi kalau gak jadi anak presiden, ya saya gak tahu. Boleh dong saya kasih contoh, tidak bermaksud melecehkan loh. Ya. Apalagi kita ini anak Allah. Bukan jadi wakil presiden. Kita akan jadi raja di tengah kehidupan kita. Di dalam domain kita. Ada amin. Urapan bilang. Urapan. Kadang-kadang kita tertarik kepada urapan. Kembalinya hak kita. Tapi kita tidak berani masuk ke dalam dimensinya Allah. Yaitu penderitaan. Naik di atas kayu salib. Salibkan ego kita. Letakkan diri kita pada jalur kebenaran. Maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Pada saat kita diurapi, maka kita akan dikenakan apa? Cincin. Cincin itu apa sih? Hah? Kalau film-film klasik itu kalau cincin apa? Otoritas kan? Siapa yang punya cincin kawin? Otoritas. Nikah itu adalah mahkota kehidupan Pak Bu. Bilang, nikah itu mahkota kehidupan. Nilainya kudus. Bukan aku suka, kamu suka. Nikah itu sesuatu yang mulia. Alkitab hukum kebenaran tidak dapat dibantah. Satu kali nikah sepanjang masa. Hanya mati yang memisahkan. Bagaimana dengan mereka yang kawin lagi? Nanti saya satu hari akan cerita. Karena kita akan masuk ke dalam dimensi baru. Hidup di dunia kerajaan 1000 tahun. Siapa istri kamu? Akte nikah kamu cuma satu di sorga, nggak ada dua. Gereja bisa kasih yang kedua, kasih yang ketiga. Nah kan menyinggung yang nikah gabungan kan? Memang lebih baik kalau udah gak usah terusin lagi. Cincin itu merupakan simbol. Yang berikutnya sepatu pada kakinya. Oh haleluya. Sepatu itu simbolnya apa? Simbolnya adalah akselerasi, percepatan mencapai tujuan. Bilang, kecepatan mencapai tujuan. Kenakanlah kasut kerelaan. Hidup ini perlu apa? Rela, ikhlas dan ucap syukur. Ikhlas dan ucap syukur. Maka dunia kita bisa ubahkan dengan konsep kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri.